anugerahnya kita bisa berkumpul bersama. Mudah-mudahan perkumpulan kita malam ini menjadikan satu asbab Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala hajat-hajat kita, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, serta Allah Subhanahu wa taala jadikan anak cucu keturunan kita menjadi orang-orang yang saleh dan salihah. Salawat dan salam yang senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, para pengikutnya, mudah-mudahan termasuk kita sekalian selaku umatnya yang berada di akhir zaman. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, seperti biasanya sebelum kita ta'lim, mari sama-sama walaupun hanya 1-2 bait kita bacakan qasidatul burda di Lemah Busairi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, yang tentunya ilmu tersebut bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa ighfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya akramal khalqi ma liman anudu bihi siwaka inda hululil hadithin amimi. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalain liman fariqaini min urbin wa min ajami. لعن رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم. بسم الله الرحمن الرحيم. من حضرات وسوسان جميع المسلمين وإلى جميع العلماء العاملين أن الله يكرم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بجنة ورحمة بعد بركة أسرارهم وإلى رجل المساهين بالدين من حضرات وسوسان بكلمة الكاسب من حج عبد القبور يوم الرحمن والديهما وجماسهما وأحبائهما وجديهما وجدتهما أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بجنة ورحمة بعد بركة أسرارهم وإلى أرواح جميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا ومعلمنا أجمعين الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بجنة ساعد إلينا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, malam ini kita masih melanjutkan kajian ta'lim kita tentang rukun sholat yang kelima, yaitu sampai kepada ruku. Dan insya Allah kalau malam Selasa, ya malam Sabtu yang akan datang, insya Allah baru kita membahas tentang masalah udhiyah atau korban, karena memang waktunya sudah sangat dekat. Jadi malam ini kita masih melanjutkan tentang rukun sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala alaihi wa nafa'ana Allahu bi barakatihi wa 'alumihi fid dharain. Al-khamisu ar-ruku'. Al-makna anna al-khamisa min arkanis sholati ar-ruku'. Jadi rukun sholat yang kelima yaitu ruku'.
Ruku itu secara lugat al-inhina, yaitu adalah membungkuk, ya, namanya ruku. Tapi ruku menurut Sarah ayyan hanya bila inkhinasin bihaisu tanana yaqinan rahatahu rukbatayhi. Jadi ruku menurut Sarah yaitu adalah membungkukkan tanpa dia harus inhinas. Inhinas itu membungkukkan pinggul, ya, pinggulnya diletakkan, dadanya dimajuin ke depan. Nah kalau rukunya begitu batal. Jadi misalnya kita ruku, terusnya badan kita nih paling ngaju ke depan gitu. Bahasa kita apa ya rukunya? Menjelengek ya, kalau kata orang kampung kita apa? Ngedengap ya, tapi kok Allah Akbar gitu. Dadanya maju ke depan menjelengek kayak ulah kobra. Batal itu ruku kita. Atau juga dia sampai kelewat. Sampai kelewat lu sampai apa namanya? Sampai ngejumprit begini ke bawah. Nah, batal juga ruku. Jadi yang benar itu adalah alain hina, membungkuk antara apa? Bokong kita ya, dengan kepala kita ini rata. Dan afdolnya itu adalah muka kita ini, wajah kita ini mengarah kepada tempat sujud. Wala yakfi hawiyul inhinas, dan tidak menjadikan cukup gerakan menuju inhinas min surutir ruku alla yaqsuda bil hawi ruku. Jadi ketika kita inhinas, nggak cukup tuh kita cuma nongging doang begini, ya. Tapi tanpa ada tujuan untuk ruku, nggak ada tujuan ruku, tapi kita begini, kita sholat, nggak ada tujuan ruku, sebab harus because dir ruku, harus ada tujuan untuk ruku. Ini nggak ada tujuan ruku, kita turun begini, nah batal. Dan itu pun nggak jadi apa, nggak menjadikan apa, nggak menjadikan sahnya sholat kita. Sebab di dalam sholat itu melakukan satu gerakan yang yang menyerupai gerakan-gerakan fardu tanpa kita ada tujuan ke situ. Menyerupai gerakan fardu seperti kita ruku, kita nungging turun. Misal contohnya kita ada ngambil apa gitu sampai ngebungkuk, nah itu bukan tujuan ruku, maka turunnya kita itu menjadikan batal. Asadisu yang keenamnya at-tuma'ninatu fi, yaitu adalah tuma'ninah di dalam ruku. Nanti ketika Allahu Akbar, diam dulu sejenak. Subhanallah, baru subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sunnah terbaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. As-sabi'ul i'tidal, yang ketujuhnya yaitu i'tidal, bangun daripada ruku. Sami Allahu liman hamidah. Gimana afdalnya tuh kita bangun? Afdalnya kita bangun di saat i'tidal itu ya, adalah meratakan semua badan kita ini seperti semula. Dan kata Imam Ibn Hajar, tidak ada tuntunannya kalau kita sami Allahu liman hamidah ini begini. Tapi ada ulama lain mengatakan boleh. Sebagai apa? Sebagai ikhtiyar. Ikhtiyar itu kehati-hatian. Kehati-hatian. Sebab kita kalau udah sami Allahu liman hamidah, udah jejak di sini. Udah diem. Sami Allahu liman hamidah, cep diem. Jadi jangan sami Allahu liman hamidah, tangan masih begini. Ini tangan masih begini-begini nih, batal ini. 3 berapa gerakan nih? 1. Kan 1, 2. 1, 2, 3. Nah, diem. Jadi turunin lagi. Sami Allahu liman hamidah. Turun, namanya diirsal. Ya, diirsal. Ya. Afdolnya di mana? Di sini, ngadepin ke kiblat. Ya. Di sini sah nggak? Sah. Cuman afdolnya ini apa namanya? Ini paha kita ini di sini. Jadi
Upayakan begitu. Bukan sami Allahu liman hamidah. Dibalikin lagi. Ini kata Imam bin Hajar, tidak ada tuntunannya yang begini. Kalau bisa kita tinggalin, mah tinggalin. Kecuali emang tangan kita kagak bisa diem. Ya. Tangan kita misalnya sami Allahu liman hamidah begini misalnya. Ini kan bisa jadi batal nih. Daripada dia gemeteran begini, udah balikan ya. Iya. Ini namanya begini mah apa nih? Ya, ngejaga daripada tangan kita gemeteran begini-begini baik ya. Sami Allahu liman hamidah. Begini-begini kan batal udah. Sami Allahu liman hamidah balikan ke sini. Ya. Jadi apa? Biar dia diem ya. Gitu. Kalau emang kita dalam keadaan sehat, ya dalam keadaan kondisi normal, ya nggak usah dibalik-balik. Ya. Begitu, itu namanya tidak. As-saminu yang ke-8-nya min arkanis salati at-tuma'ninatu fihi, yaitu tuma'ninah di dalam i'tidal. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati. Buat makmum yang dibaca apa? Nah, ini kita kadang-kadang masih suka bingung. Ketika kita sebagai seorang makmum, kita juga sama baca ketika bangun. Imam bangun sami Allahu liman hamidah, makmum juga baca sami Allahu liman hamidah. Bukan Rabbana walakal hamd. Rabbana walakal hamdu ya, atau Rabbana lakal hamdu mil'us samawati sampai akhirnya, itu mah doa. Doa kalau tangan udah turun. Ini kan banyak banget kita lihatin. Ya kalau orang-orang yang tidak yang berbeda pemahaman dengan kita sih ya nggak masalah, nggak apa-apa. Ini kadang-kadang kan orang kita, orang kampung ya, teturutan Imam sami Allahu liman hamidah Rabbana wa lakal hamd. Ngapain? Udah pakai yang diajarin guru-guru kita, pakai kagak salah ya. Yang diajarin guru-guru kita dulu itu kagak nggak salah. Justru kalau kita ikut-ikutan malah jadi salah. Nggak salah. Sami Allahu liman hamidah. Bener, emang itu yang disuruh. Rabbana lakal hamdu itu kalau tangan udah turun. Bukan Rabbana walakal hamd. Ya elah, gaya banget ya. Lagi Rabbana walakal hamdu ucapan siapa? Itu biasanya ucapan Bilal. Ya, ucapan Bilal kalau memang jamaahnya itu membludak. Ya, misalnya kayak di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, jamaahnya kan ribuan. Ketika Imam sami Allahu liman hamidah, Bilal itu Rabbana wa lakal hamd. Itu ngodein yang di belakang bahwa imam itu udah bangun dari rumah. Ya kita jangan sekarang kayak Bilal-Bilalan begitu. Ya orang jamaah, imam juga masih kedengaran. Misalnya kita sholat di masjid atau di musola kita gitu. Sami Allahu liman hamidah Rabbana wa lakal hamd. Barisnya cuma sebaris. Kalau pakai Rabbana wa lakal hamd jamaahnya ribuan ya. Ada jamaah sampai keluar-luar tuh ngasih tahu. Kalau jamaahnya cuma sebaris maka gak usah pakai begitu. Kenapa? Udah ngedenger suara imam juga. Bahkan napasnya imam juga kedengeran sama kita. Saking dikitnya jamaah. Begitu. Ya ini teman. Atasiu as-sujud marratain. Yang ke-9-nya yaitu adalah sujud 2 kali. Allahu Akbar. Afdalnya mana kalau kita sujud? Afdalnya sujud yang turun itu adalah dengkul dulu. Dengkul dulu yang turun. Dengkul turun, muka dengan tangan bareng. Kalau dibuat orang yang dalam keadaan sehat. Kecuali buat mereka yang dalam keadaan sakit. Kalau buat mereka yang dalam keadaan sakit, ya terserah. Sujud. Allahu Akbar. Turun semuanya. Bahkan yang pernah saya jelaskan juga, termasuk daripada a'dha'u sujud yang 7, itu harus ada nempel semua. Ya, misalnya ketika kita sujud kita sakit, ya, sholat kita sholat yang sakit, sholatnya sholat tubuh. Ini harus ada tatakan, ya, ada tatakan di depan. Ya. Tangan kita di sini. Allahu Akbar. Allah. Ini nempel begini. Ya. Jangan begini-begini doang. Ya. Ini harus nempel. Ya.
Misalnya ngebungkuknya cuma sampai sini, taikin lagi. Ngebungkuknya udah kuat lagi, tempelin lagi. Biar apa? Biar ada akdul sujud nempel. Gitu. Jadi bukan dulu cuma begini-begini doang. Allah. Atau kagak nempel sujud kita. Harus ada tempat sujudnya yang nempel di anggota sujud kita. Misalnya kita dalam keadaan sholatnya duduk. Ya. Begitu. Karena anggota sujud telapak tangan, ya, perut telapak tangan, dahi kita, terus dengkul kita, perut jari jemari kita, jari jemari kaki kita, kan itu wajib nempel semuanya. Minimalnya banget satu jempol, ya. Jangan begini sujud, ya. Jangan begini sujud. Nempak namanya. Ini kalau sujud begini ya nggak sah sujud kita. Ini wajib begini, ya, didiriin tuh nempel. Kalau yang lain nggak bisa, yang minimal ada satu lah, jempol kita. Ya, ini katakanlah misalnya ini jempol kaki. Minimal ada satu jempol ini yang diri. Nah, tangan kita di sini. Afdalnya sujud tuh gimana? Diangkat, ya. Ini diangkat nih. Kalau dalam kitab Fathul Qorib itu ajijah kita diangkat. Bokong kita diangkat begitu. Ini begini. Tuh. Jadi ini buat nahan. Jadi jangan sujud seperti gini. Ya. Begini sujud. Allahu Akbar. Ya. Sah kagak? Ya sah-sah aja. Cuma kagak ada afdal-afdalnya. Selagi anggota sujud itu masih nempel, ya sah. Cuman kalau begini, ya nggak ada anjuran begini. Tapi diangkat. Jidat kita biar nempel. Kalau hidung bagaimana? Termasuk anggota sujud bukan? Hidung bukan anggota sujud. Tapi sunnah untuk ditempelin. Ya. Sunnah untuk ditempel. Yang wajib itu adalah dahi kita. Dahi kita ini wajib. Dan jangan sekali-kali kita sujud di atas anggota yang bergerak. Maksudnya anggota yang bergerak itu apa? Kalau kita sujud, ya, dia ketempelan, ketika kita bangun, dia ikut ke bawah. Jangan itu. Sebab itu namanya kita bersujud di atas pakaian kita. Misal pakai sorban kita pakai. Sorban kita ngeloyor kemari. Ketika itu kita sujud, Allahu Akbar, turun. Kita sujud di atas sorban kita. Yang ini masih nempel, maka nggak sah sujud kita. Itu kita berarti sujud di atas pakaian. Kalau emang udah kayak begitu, berarti udah copotin. Ya. Kalau dia copot, berarti hukumnya apa? Itu bukan lagi pakaian. Tapi itu adalah bagian daripada tempat sujud. Ya, yang disebut pakaian itu apa? Yang disebut dengan pakaian itu adalah segala sesuatu yang menempel di badan kita di saat kita sholat. Dan ketika kita bergerak, dia ikut bergerak. Ketika kita melangkah, dia juga ikut melangkah. Itu namanya pakaian. Kayak tadi, sorban turun, Allahu Akbar, nempel, sama. Nah, itu bergerak. Kalau kita turunin, enggak. Hukumnya hukum sajadah. Begitu. Baik yang di sini, ataupun yang di sini, ataupun juga yang di jari jemari kaki kita. Jadi kita tempelin kemana? Kita tempelin di atas apa? Di atas sesuatu yang kalau kita bangun dia nggak ikut bergerak. Kan nggak beda halnya dengan apa? Misalnya kita sholat di satu tempat yang udah penuh masjidnya. Kita misalnya nyolatin mayit. Kita sholatnya misalnya nggak ada tempat. Kita gimana kalau sholat di atas sendal kita? Kita sholat di atas sendal kita bagaimana? Ya tergantung sendalnya. Kalau kita berdirinya di atas sendal dan sejepitannya itu kita pakai, itu hukumnya hukum sendal. Karena kalau kita bergerak, dia ikut bergerak. Itu hukum pakaian. Nah, sholat begitu nggak sah. Misalnya kita nyolatin mayit banyak nih. Ya, kita nyolatin mayit banyak. Kita berdiri di atas sendal. Kalau kita berdirinya di atas sendal kita dan sendal kita itu posisinya kita pakai, ya kita pakai. Kalau kita bergerak, dia ikut bergerak. Maka itu nggak sah. Kalau ada najis di bawahnya juga. Ya. Terusnya sekarang sendalnya itu kita copot, talinya kita copot, ya, kita lepas, tapi kita diri di atasnya. Kita cuma jadikan sebagai sarapan, ya. Jadikan sebagai alas. Gimana kalau kayak begitu? Maka itu hukumnya bukan lagi jadi hukum sendal,
Tapi itu hukumnya hukum alas. Kalau begitu boleh, sah. Gitu. Ya. Jadi kalau ada yang nanya, gimana kalau kita nyolatin mayit orang banyak, udah nggak ada tempat kita di situ. Ya udah, bisa nggak kita diri di atas sendal? Bisa, tergantung pakai sendalnya. Kalau sendalnya masih ngejepit, berarti itu hukumnya hukum sendal. Tapi kalau sendalnya kita copot, kita diri di atas sendal, maka ya, selagi sendal itu atasnya bersih, maka itu hukumnya hukum alas. Nah ini as-sujudu marrataini, sujud 2 kali. Nah ini juga jangan sampai ada gerakan-gerakan sholat kita yang menyerupai daripada orang yang sujud, batal sholat kita. Contohnya apa? Misal, maaf saya kasih contoh. Kita kan setiap bangun dari sujud, ya, misalnya kita bangun dari sujud, Allahu Akbar, mau berdiri, ini kan sunnah untuk duduk. Ketika kita misalkan bangun dari sujud, nah kita kan begini, kita bangun dari sujud, Allah, kan duduk dulu kan. Nah ini posisinya kita, jangan sampai menyerupai sujudnya orang yang sakit. Kalau kita bangunnya sampai Allah, nah batal kalau gitu. Kenapa? Sebab bangunnya kita itu sudah menyerupai sujud orang sakit. Jadi sampai mana kita mau berdirinya? Cukup Allah. Segini aja. Gitu. Jadi kan kita bangun dari sujud nih, ya. Bangun dari sujud Allah. Kan gitu. Nah, ini kalau misalnya Allah sampai turun ini begini, ini batal sholat kita. Sebab ada gerakan kita yang menyerupai sujudnya orang yang sakit. Jadi bangunnya udah Allah, gini aja. Ini badan nggak usah ikut turun. Wa tama'ninah tupi dan tama'ninah di dalam sujud. Dan sunnah di saat kita sujud kita membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Baru nanti al-hadi asyara yang ke-11 wallahu a'lamu bishawab. Insyaallah malam Sabtu yang akan datang baru kita bahas masalah bab kurban dan segala hal-hal yang berkaitan dengan kurban. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur sampai kepada kita bisa menyelesaikan segala pekerjaan-pekerjaan kita. Jemaah yang dimuliakan Allah, mari sama-sama sebelum kita tutup dengan doa, kita membaca kalimat ya Allah seperti biasanya dan kita hadirkan semua niat-niat kita, hajat-hajat kita di dalam hati kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkannya.